Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, hidup manusia tidak lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan keduanya merupakan sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Virus Corona. Coronavirus atau virus corona menjadi masalah kesehatan dunia mengawali tahun 2020 ini. Virus yang diduga berasal dari Cina tengah menjadi perhatian masyarakat internasional. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, di mana pasar hewan hidup dan ikan telah diidentifikasi sebagai asal-muasal wabah ini. Sejauh ini, virus corona telah menewaskan ratusan orang di Cina dan telah menimbulkan kekhawatiran global karena kemiripannya dengan wabah SARS atau sindrom pernafasan akut parah. Virus corona telah menginfeksi ratusan orang sejak diketahui menyerang Wuhan, Cina. Virus corona dapat menyerang siapa saja, namun resiko lebih besar pada orang dengan daya tahan tubuh lemah seperti anak kecil dan orang tua. Serangan virus ini mengakibatkan infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang yang sama dengan flu biasa. Gejala yang ditimbulkan adalah pilek, batuk, sakit tenggorokan, pusing, dan demam yang sudah terjadi selama beberapa hari. Serangan virus ini pada orang dengan sistem imun lemah bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan yang lebih serius hingga mengakibatkan kematian. Hingga kini, lebih dari 80 orang telah meninggal disebabkan wabah virus ini. Beberapa peneliti belum yakin penyebab virus corona yang merebak di Wuhan, Cina. Diduga penyebab virus corona pada manusia berasal dari kontak dengan hewan. Dalam kasus penularan antar manusia, biasanya terjadi saat kontak langsung dengan cairan pasien, seperti terkena cipratan liur saat bersin atau batuk. Penularan juga berasal dari sentuhan langsung pasien. Bagian tubuh yang terpapar langsung kemudian digunakan untuk menyentuh mulut, hidung, dan mata. Hingga saat ini belum ada obat spesifik untuk wabah ini, namun riset terus dilakukan seiring masifnya serangan virus. Dengan penyebab dan obat yang belum ada, maka sangat disarankan melakukan upaya pencegahan menghadapi virus corona. Misalnya, tidak kontak langsung dengan pasien kecuali dalam kondisi tertentu. Salah seorang sahabat bernama Ibnu Abbas yang diberi keluasan ilmu dalam tafsir Al-Quran menafsirkan ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji manusia dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Termasuk ketika kita sedang diuji dengan musibah. Kalau ada di antara kita ada yang sakit, di antara kita ada yang kesulitan, bukan berarti saat itu Allah sedang meninggalkan, tidak. Allah bukan pergi dari kita, tidak. Allah tetap cinta kepada kita ketika kita jalani itu dengan iman. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah sabdanya, ya, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sedang mencintai satu hamba, maka Allah itu akan uji dia. Jadi justru ujian ini merupakan bahagian daripada kecintaan Allah kepada hambanya. Sebagai respons atas wabah virus corona ini, pemerintah Cina telah mengkarantina nyaris 20 juta warganya di kota Wuhan dan Huanggang. Ya, dunia sedang menjadi saksi serangan virus corona yang mematikan pada manusia. Penularan virus ini terus meningkat di Cina. Virus mematikan ini menyebabkan Cina bak kota mati. Otoritas Cina menutup atau mengisolasi 2 kota besar di sebuah provinsi yang menjadi pusat wabah virus mematikan ini. Semua sarana transportasi umum seperti pesawat dan kereta api
dilarang meninggalkan kedua kota tersebut dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Warga di Wuhan, kota pelabuhan besar di Provinsi Hubei dengan populasi sekitar 11 juta jiwa, diperintahkan untuk tidak meninggalkan kota tersebut tanpa alasan khusus. Begitu juga yang dialami oleh beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil studi di Wuhan, China. Salah seorang mahasiswi asal Lamongan, Pramesti, hingga saat ini masih di Wuhan. Ia bersama 11 mahasiswi asal Jawa Timur lainnya mendapat beasiswa di Central China Normal University. Keluarga Pramesti yang berada di Indonesia mengaku sedih dengan kondisi Pramesti meski sang putri sehat. Keluarga berharap kepada pihak pemerintah Indonesia agar kepulangan Pramesti bisa lebih cepat dari rencana kepulangan sebelumnya. Mereka sangat khawatir karena Pramesti berada di daerah penyebaran virus corona. Orang tua dan keluarga tidak pernah berhenti berdoa untuk keselamatan Pramesti dan mahasiswi lainnya. Mereka mengaku terus kepikiran kondisi Pramesti yang dihantui virus corona. Virus ini telah menyebar ke belasan negara dan menginfeksi lebih dari 1.300 orang. Pernahkah kita membayangkan jika setiap kali manusia berbuat dosa Allah langsung menghukum dengan azab? Apakah ini azab yang diturunkan Allah kepada umat manusia? Semaju apapun sebuah peradaban, secanggih apapun kemampuan seseorang untuk menciptakan hal-hal yang spektakuler, kalau tidak disertai dengan kecanggihan dan kehebatan iman, maka tidak ada apa-apanya di mata Allah. Hati-hati dengan orang-orang yang terlalu sombong dengan kecerdasan, terlalu sombong dengan kemampuan dan kehebatannya dalam membuat sesuatu yang spektakuler dalam sebuah peradaban, kalau tidak dibarengi dengan keimanan. Karena ketika dia melakukan hal yang seperti itu, justru itu yang akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dicintai Allah, azab adalah suatu peringatan akan kemurkaan Allah kepada manusia yang telah melanggar perintahnya, yaitu perbuatan yang dilarang baik berupa ibadah, amal, iman yang dibalasnya dengan teguran berupa bencana. Menurut salah satu ahli tafsir, azab adalah siksaan yang menimpa manusia sebagai akibat dari kesalahan yang pernah atau sedang dilakukan atas larangan Tuhan. Azab merupakan hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Allah telah menetapkan mengakhirkan azab setiap dosa hingga hari kiamat. Seburuk-buruk keadaan ialah azab yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Allah tidak melakukan azab. Justru Allah memberi penangguhan bagi manusia hingga manusia mempunyai waktu untuk bertaubat dan kembali ke jalannya. Dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka hambanya sedang kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka hambanya sedang mereka meminta ampun." Firman Allah tersebut menerangkan bahwa Allah menjamin bahwa selama Nabi masih berada di tengah umatnya tidak akan ada azab. Maka dari itu perhatikanlah selalu aktivitas kita dalam kehidupan ini. Insya Allah dengan iman kita, Allah cinta dengan rezeki yang Allah berikan pada kita. Kalau Allah sedang berikan jabatan contoh pada kita, kalau kita beriman, maka insya Allah itu merupakan bahagian daripada cinta Allah pada kita. Kalau dalam hidup itu kita tidak pernah diuji, justru itu menjadi pertanyaan buat kita. Bapak Ibu kenal Fir'aun? Kenal Fir'aun tidak? Di mana kenalannya? Di sejarah ya. Tahu tentang cerita Fir'aun, bagaimana luar biasanya dia. Tapi dia di dalam Al-Quran diceritakan sebagai orang yang kufur, pembangkang. Tapi apakah kita pernah tahu sejarahnya bahwa dia dalam hidupnya dari kecil sampai dia mati, batuk aja belum pernah. Lalu apakah kita bisa katakan bahwa Allah mencintai Fir'aun? Tidak. Bahkan justru di sini menjadi bahagian daripada satu yang harusnya menjadi satu introspeksi kita. Sahabat yang dicintai Allah, wabah virus corona kini menjadi masalah kesehatan dunia. Sama seperti negara lain, Indonesia siap menghadapi sebaran virus yang bisa menyebabkan kematian ini. Sejumlah daerah di tanah air telah mengumumkan adanya suspek yang diduga terkena virus ini.
Wabah penyakit pernah terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Meski bukan virus, wabah tersebut menular dan mematikan. Sebelum diketahui obatnya, Nabi memerintahkan tidak dekat-dekat atau melihat orang yang mengalami wabah itu. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Rasulullah SAW meminta pengikutnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah penyakit sejatinya tidak pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran. Namun, selalu ada alasan yang mengakibatkan wabah penyakit muncul dengan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Menghadapi kondisi seperti itu, ada baiknya kita sebagai orang yang beriman mengamalkan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Selain berdoa dan melaksanakan ibadah lain, tentu upaya pencegahan lain harus dilakukan menghadapi wabah penyakit. Sahabat yang dicintai Allah, penularan virus corona ini mulanya berasal dari hewan ke manusia. Penularan dari hewan ke manusia itu diduga berasal dari makanan, di mana orang memakan daging dari hewan yang membawa virus itu. Sebagai kaum muslimin, kita diperintahkan untuk meneladani Rasulullah dalam segala hal, termasuk perkara makanan. Islam mengatur adab makan, juga jenis makanan yang boleh disantap. Makanlah makanan yang sehat lagi baik, yaitu makanan yang halal. Kewajiban untuk memperhatikan makanan ini dengan tegas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sayangnya, saat ini justru banyak dari kita yang mengabaikan pesan Rasulullah. Akibatnya, makanan yang kita santap dapat berujung kepada kematian. Ada juga masyarakat yang justru menantang maut dengan memakan makanan yang berbahaya. Oleh sebab itu, jangan sampai setan berhasil menggoda kita untuk menikmati makanan yang jelas-jelas diharamkan secara syariat. Perhatikan halal haram. Ini banyak sekarang orang ini yang meremehkan. Udahlah, ini kan cuma makanan, roti, ini nasi, ini daging, ini apa. Ada aturannya dalam syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita diminta untuk memakan di dalam kehidupan kita ini yang halal dan yang baik. Artinya yang halal dan yang baik adalah yang secara hukum itu memberikan kebaikan hukum, syar'i, halal, jelas, nggak syubhat, tidak ragu, tayyib, baik untuk jasad kita. Ini makanan menjadi pintu surga atau neraka kita. Jangan sepelekan makanan. Sahabat yang dicintai Allah, jangan pernah takut untuk menghadapi sakit. Sesungguhnya segala penyakit merupakan kebaikan bagi seorang muslim jika ia bersabar. Apapun penyakit yang menimpa diri kita atau saudara-saudara kita, kita harus tetap husnuzon terhadap kehendak Allah. Selalu ada hikmah yang bisa kita dapat dari segala perbuatan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahala mereka tanpa hitungan. Dan yang terpenting untuk diingat adalah sakit merupakan penggugur dosa. Ketahuilah, masa-masa sakit menjadi waktu bagi Allah untuk mengampuni segala kesalahan kita. Sebuah hadis riwayat Imam Muslim menuturkan, Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah seorang muslim terkena suatu penyakit dan lainnya kecuali karenanya Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Kesembuhan mutlak kehendak dan anugerah Allah semata. Hanya Allah lah yang tahu sesuai dengan kehendaknya. Namun, salah satu tahapan penting dalam kehidupan manusia di dunia adalah menghadapi kematian. Masa di mana malaikat maut datang untuk mencabut roh dari tubuh, baik di saat kita sakit maupun di saat kita sehat walafiat. Kematian bisa menjemput kapan saja, tidak ada yang bisa menduga. Seperti kecelakaan yang terjadi pada legenda basket dunia NBA Kobe Bryant. Pebasket berusia 41 tahun itu meninggal dalam kecelakaan helikopter pribadi yang ditumpanginya. 9 orang, termasuk dia dan putrinya, Gianna, tewas dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu pagi 26 Januari 2020 waktu setempat. Menurut laporan, helikopter tampak terbakar sebelum menghantam tanah. Helikopter itu jatuh dan terbakar di Calabasas, dekat LA, California, Amerika Serikat. Siapa yang dapat menyangka akan terjadi seperti ini? Tidak satupun manusia yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi ataupun memprediksi umur seseorang. Inilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bisa ditolak dan sudah digariskan sejak manusia dilahirkan ke dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185, "Setiap jiwa pasti akan mengalami mati, dan kelak pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka dan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, sungguh dia adalah orang yang beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan." Salah satu pesan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya adalah memperbanyak mengingat kematian. Kematian itu pasti, namun dampaknya berbeda-beda kepada setiap manusia. Ada yang menjadikan kematian sebagai sebuah ketakutan, dan ada yang menjadikan kematian sebagai sebuah kenikmatan. Tak bisa dipungkiri, perasaan takut terhadap kematian akan selalu ada dalam diri manusia. Ya, banyak fenomena muncul terkait sikap manusia saat melihat kematian. Hal ini sebagai bentuk kelemahan dan ketakutan manusia menghadapi kematian itu sendiri. Rasa takut akan kematian seharusnya menjadi peringatan bagi kita agar selalu mengingat Allah, bukan ketakutan yang akan melemahkan iman. Sahabat yang dicintai Allah, semua orang itu pasti akan menghadapi kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka harusnya dalam kehidupan kita ini mencoba untuk terus memikirkan yang pasti ini, sehingga ini termasuk bahagian daripada cita-cita kita bersama. Wafat dalam keadaan baik, dimakamkan dalam keadaan baik. Karena memang kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Sahabat yang dicintai Allah, hukum Allah itu adil bagi setiap makhluknya. Bagi siapa yang melakukan amal kebaikan pasti akan memperoleh balasan dunia dan akhirat. Begitu juga perbuatan buruk akan pula mendapatkan balasan yang setimpal. Saat ini bisa kita saksikan betapa banyak orang yang tidak malu melakukan perbuatan yang jelas-jelas dilarang Allah. Sebagian besar seringkali menghilangkan kesadaran tentang apa yang semestinya dikerjakan dan yang seharusnya ditinggalkan. Sungguh pertanda berkurangnya keimanan dan hari akhir semakin terasa dekat, sebab perilaku manusia telah hilang dari fitrah yang semestinya. Semoga ini menyadarkan kita untuk senantiasa menghiasi hari-hari dengan ibadah, sepenuh hati mencari keridhaan Allah hingga waktu yang diberikan untuk kita habis dan harus kembali ke haribaan ilahi. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan dari Renan Al-Farisi. Ustadz, saya pernah mendengar kematian itu adalah sebuah nasihat. Bagaimana cara menjadikan kematian itu sebagai nasihat? Baik, ini hadis yang tadi kita sampaikan ya, bahwa kafa bil mauti mau'idhah. Cukup kematian itu menjadi nasihat bagi orang yang beriman. Lalu bagaimana caranya menjadikan kematian itu sebagai nasihat? Ini
beberapa saja, tidak semuanya, tapi beberapa yang bisa kita ambil. Satu, bahwa kematian itu mengakhiri masa hidup orang di dunia. Kita harus mengambil pelajaran bahwa hidup di dunia ini terbatas, bukan tidak terbatas. Ada masanya kita akan selesai dan akan menjalani hidup baru di alam berikutnya. Maka jangan mati-matian hanya sekedar untuk masa ini, tapi untuk masa yang akan datang. Kita lihat masa ini dan masa yang akan datang lebih lama mana. Fakta membuktikan hidup manusia 60-70 tahun, hidup di kubur bisa ribuan tahun. Maka panjang di kubur. Sebagai manusia yang cerdas, dia akan mempersiapkan hidup yang jauh lebih panjang. Apa dia? Alam kubur. Lalu kalau kita lihat kematian orang setelah mati di kafani, ini menunjukkan bahwa orang ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya dengan kain putih ini saja. Kain putih ini melambangkan ketakwaan. Jadi yang harus kita uber dalam hidup ini adalah ketakwaan itu, bukan baju jabatan yang begitu banyaknya, berlapis-lapis membuat kita ini seolah menjadi manusia yang terhormat. Begitu mati tidak ada nilainya kalau tidak ada ketakwaan. Begitu juga dengan alam kubur yang hanya 2x1 itu. Ini juga sebagai bahagian dari nasihat untuk kita. Kadang-kadang kita ada yang mati-matian 24 jam untuk membangun rumah kita di dunia. Tapi rumah kubur kita tidak kita bangun. Hati-hati, sebesar apapun rumah yang kita miliki, kita hanya butuh 2x1 ini saja. Maka ini yang harus kita persiapkan dan kita harus paham. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwa orang ketika meninggal dunia itu diikuti dengan 3, yang 2 kembali, yang 1 tetap bersamanya. 3 itu apa saja? Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya pulang, hartanya pulang, amalnya yang akan tetap. Kalau kita tahu perkara itu, maka harusnya yang kita banyakkan di dunia ini bukan hanya sekedar keluarga, bukan sekedar harta, karena mereka akan pergi meninggalkan kita. Lepas kita meninggal, mereka sudah mengenang kita melalui nama saja. Harta dibagi habis, tapi amal ternyata itu yang akan bersama kita. Kematian menjadi pesan bahwa yang harus kita perbanyak dalam hidup ini bukan hanya sekedar harta, tapi amal. Yang membuat kita harusnya capek dalam hidup ini bukan kerja untuk harta, tapi untuk amal. Karena pada hakikatnya dia yang akan mengantarkan kita dan menemani kita di alam kubur nanti. Dan inilah poros surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.